Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Habim TV rahimakumullah, kembali kita bertemu dalam kajian Habim TV. Kajian yang menghantarkan kita untuk cerdas dalam memahami Al-Quran dan hadis sahih. Dalam kesempatan ini, insya Allah kita akan mensyukuri satu anugerah dan karunia yang diterima oleh umat bangsa Islam Indonesia khususnya, dan pada umumnya bagi seluruh penduduk warga Indonesia, yakni kemerdekaan. Kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dalam sejarah disebutkan pada saat Nabi Muhammad dan para sahabat di Madinah memenangkan perang Badar, lalu melaksanakan sholat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Anfal ayat 26 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkuru id antum qalilum mustad'afuna fil ard takhafuna ayyatakhattafakumun nas fa'awaukum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wadhkuru id antum, ingatlah satu masa, satu kondisi di mana engkau Muhammad dan umat Islam mengalami penindasan dan penzoliman dari bangsa kafir Quraisy pada saat itu. Ini satu pengingat dari Allah yang pada akhirnya menambah rasa syukur kepada Nabi Muhammad yang pada saat itu melaksanakan sholat Idul Fitri di Madinah Al-Munawwarah. Maka tentu dalam kacamata sejarah ini kita bisa mendapatkan satu nilai bahwa kemerdekaan dalam Islam ini sangatlah dibutuhkan. Bahkan kalaulah kita lihat sejarah Nabi Muhammad, yang pertama adalah bagaimana Islam menyuruh umatnya untuk memerdekakan umat-umat yang dalam penindasan. Kita mengenal Sayyidina Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah daripada penindasan dan perbudakan dari Sumayyah pada saat itu, atau dari Umayyah bin Khalaf pada saat itu. Begitu pula umat-umat yang lainnya memerdekakan umat-umat yang memang pada saat itu diperbudak dan ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kenapa Islam memerdekakan dan memprogramkan melepaskan dari perbudakan? Sebab kemerdekaan dalam Islam adalah syarat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya kemerdekaan, maka mustahil seseorang bisa memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak mungkin lahirnya ketauhidan secara utuh kalau seandainya masih ada perbudakan di antara manusia itu sendiri. Maka dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran wa wailu liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntunglah bagi orang yang hawa nafsunya ini dikekang, dipenjara oleh akal, dan beruntunglah bagi orang yang akalnya menguasai dirinya. Ini konsep kemerdekaan pertama dalam Islam, bahwa dari sejak individu umat Islam haruslah lahir kemerdekaan, di mana ia tidak diperbudak oleh hawa nafsu, tidak diperbudak oleh dunia, dan tidak diperbudak oleh angan-angan dan lain sebagainya. Maka jelas kemerdekaan dalam Islam bukanlah arti kebebasan yang tanpa ada aturan. Kebebasan di mana justru kemerdekaan ini seolah umat Islam ataupun yang merdeka ini bisa melakukan apa saja tanpa ada batasan-batasan tertentu. Karena bagi umat Islam harus diyakini bahwa kemerdekaan di Indonesia khususnya adalah pemberian karunia dari Allah. Sehingga kalaulah kemerdekaan justru diisi oleh perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sang pemberi, yakni Allah, maka na'udzubillah min dzalik, kalau seandainya Allah cabut kembali kemerdekaan ini. Sahabat Habim TV rahimakumullah,
Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa aturan, tapi kebebasan dalam Islam dalam arti adalah bebasnya seseorang dalam mengekspresikan akidahnya, bebasnya seseorang dari belenggu-belenggu dunia, dari perbudakan setan dan sebagainya. Sehingga seorang mukmin muslim mujahid adalah mereka yang betul-betul totalitas dalam ibadah kepada Allah tanpa ada hambatan sedikit pun, tanpa ada halangan, beban, dan perbudakan sedikit pun. Sahabat Habib TV rahimakumullah, dalam ayat yang lain khususnya dalam surat Al-Balad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakku raqabah." Maka lepaskanlah perbudakan. Ini satu perintah dari Allah agar umat Islam melepaskan berbagai perbudakan-perbudakan. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 157, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yakni orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi, alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang namanya termaktub dalam Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Intinya apa? Bahwa kemerdekaan dalam ayat ini adalah ketika merdekanya umat Islam dalam menetapkan mana yang halal dan mana yang haram menurut Allah. Merdeka dalam Islam adalah ketika umat Islam bisa membenarkan apa yang benar menurut Allah dan mensalahkan, membatalkan apa yang batil, apa yang salah menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal lati kanat alaihim. Maka untuk merdeka dalam menghalalkan, dalam membenarkan yang benar haruslah wa yad'u anhum israhum, melepaskan beban-beban, belenggu-belenggu. Ini kemerdekaan yang diterangkan dalam berbagai Al-Quran dan hadis yang harus kita ikuti. Maka mudah-mudahan kemerdekaan yang diberikan kepada umat Islam bangsa Indonesia khususnya yang berjuang pada saat itu secara notabene ini bisa betul-betul disyukuri oleh kita hari ini selaku generasinya, sehingga Allah senantiasa meningkatkan, menghantarkan kemerdekaan kepada umat Islam kepada kemerdekaan sejati. Karena bagi kita kemerdekaan bukanlah final, tapi pada akhirnya kemerdekaan adalah batu loncatan bagi kita untuk bisa mendapatkan kemerdekaan sejati, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kita betul-betul totalitas dalam beribadah kepada Allah, la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak ada ikatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas tertera dalam konsep tauhid la ilaha illallah, di mana arti dan maknanya adalah kita melepaskan satu ikatan dan menuju kepada ikatan yang lainnya sebagai bentuk daripada kemerdekaan itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kemerdekaan Indonesia sampai pada akhirnya umat Islam kuat kuasa merdeka dalam menjalankan keislaman itu sendiri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.